yang di Samaim, Engkau mengasihi kami dengan kasih kekal-Mu. Engkau menunjukkan rahmat dan kebaikan-Mu buat kami. Kami sungguh bersyukur bisa hidup sampai dengan saat ini. Dan Kau akan membawa kami hidup sampai usia 120 tahun. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami, Roh-Mu tercurah semua dibuat memperoleh pencerahan dari firman-Mu yang roh dan hidup, yang mengubah, memperbarui, menjadikan kemuliaan dan hormat bagi-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam alaikum saudara. Haleluya. Kita bersyukur Rabu kemarin tanggal 6 Sivan atau tanggal 12 ya, bulan ini kita sudah merayakan Yom Shavuot, Hari Raya Pentakosta, Hari Raya ke-50, Hari Raya Panen Besar. Dan kita bersyukur Bapa memberkati dan Roh Kudus dicurahkan ke kita. Luar biasa. Nah, kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Bapa. Satu hal yang luar biasa. Tidak setiap orang bisa beribadah hari ini kepada Bapa. Dan kalau kita bisa, itu sungguh kebahagiaan yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita merenungkan hubungan kita dengan Bapa seperti Bapa dengan anak, itu Bapa itu ternyata mempunyai rencana yang sangat indah untuk kehidupan kita. Sangat mulia, bukan hanya secara roh dan jiwa, tapi juga secara fisik, secara badani itu Bapa punya rencana yang besar. Mari kita lihat saudara-saudara di dalam kitab Tehillim, ya, kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Tehillim atau Mazmur 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh, dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya, dan semua yang ia kerjakan akan menghasilkan. Bapak, Ibu, dan saudara, ini adalah firman roh dan hidup. Saya dulu membaca ini berulang-ulang hanya hal biasa. Tetapi setelah firman ini berbicara dengan urapan Roh Kudus, saya mengerti betul. Ternyata Bapa yang kita sembah itu punya rencana yang luar biasa atas hidup kita. Kita ini seperti pohon di tepi aliran-aliran air, ya, di bumi ini. Kemudian akan tumbuh terus, tidak akan pernah kering. Daunnya tidak layu dan menghasilkan buah yang lebat, yang matang. Dan janji Bapa begini, apa yang ia kerjakan dibuat Tuhan berhasil atau menghasilkan. Luar biasa saudara. Nah, firman ini maksudnya, kalau saudara percaya firman ini roh dan hidup, kalau saudara hanya baca dan tinggal, atau dengarkan dan tinggal begitu, tidak ada kuasanya saudara. Tapi kalau firman ini saudara renungkan, tiap saat direnungkan, akhirnya saudara akan mengalami satu hal yang luar biasa. Saya melakukan sesuatu dibuat Tuhan berhasil. Saya melakukan segala sesuatu menghasilkan. Gimana saudara? Segala sesuatu tanpa iman sia-sia saudara. Saudara datang sini hanya kebiasaan sia-sia.
Tapi kalau saudara kesini dengan kerinduan ketemu Bapak Yahweh memuliakan dia, saudara pulang berbeda dengan datang. Berkat itunya. Bukan hanya secara roh dan jiwa saudara, secara badani saudara. Dan kalau dengan firman, jangan berkata, wah enggak mungkin. Situasi seperti ini nggak mungkin, apalagi saya ini nggak mungkin. Nah ini berarti saudara sudah menolak firman, dan sampai kapanpun firman tidak akan terjadi padamu. Tapi ketika saudara ini firman, rencana Bapa itu seperti ini, membuat apa yang saya lakukan berhasil. Saya kok belum ya? Berarti apa? Dalam kitab ada yang tidak beres. Yang tidak beres ayat 1 dan 2 ini tadi ya. Apakah kita sekarang ini jalan hidup kita menuruti nasihat orang fasik? Kalau yang remaja pemuda itu menejak nasihat teman-temannya yang suka keluyuran malam, atau yang suka nguntit, suka ambil makanan tapi ngaku nggak bayar, ya, nggak ambil, nggak bayar. Kemudian apakah kita nasihat orang fasik, mengikuti tradisi-tradisi mereka, ke kuburan, ke tempat-tempat keramat, atau kita mengikuti cara hidup mereka? Nah itu perlu dicek. Kalau kita mengikuti nasihat orang fasik, maka berarti kita bertentangan dengan firman. Janjinya tidak terjadi pada kita. Orang fasik itu orang yang percaya Tuhan tapi mengabaikan firman-Nya, itu namanya orang fasik ya. Dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apakah selama ini kita kumpul-kumpulnya sama orang-orang berdosa? Suka judi, suka mabuk, suka mencuri, suka merampas milik orang, suka menipu. Apakah kita seperti itu? Nah, dicek. Ya. Apakah kita lebih suka berkumpul dengan orang-orang non percaya Yahweh atau di luar Yesus daripada ketemu teman-teman seiman? Nah, ini perlu dicek. Kemudian yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apakah kita ini sekarang sering mencemooh orang karena pengaruh orang? Setiap kumpul rasani jelek-jelekin orang, membuka aib orang lain, yang merancangkan yang jahat, itu pencemooh namanya. Apakah seperti itu? Apalagi menjelek-jelekan namanya pendeta, penginjil, pengkhotbah, berbahaya sudah. Orang-orang yang pura-pura kudus digunjingkan, berbahaya. Itu namanya pencemooh sudah. Apakah kita seperti itu? Kalau seperti itu ya janji Bapak tadi seperti pohon di tepi aliran sungai tidak terjadi sudah. Nah, itu namanya karena cek. Jadi jangan ambil ayat 3 saja. Wah, Tuhan merancangkan saya seperti pohon di tepi aliran air, semua dibuat berhasil. Itu janjinya, tapi lihat dulu apa yang harus kita lakukan saja. Ayat 1 dan 2. Ayat 2 apa? Kalau 1 tadi sudah kita lalui beres, berarti kita sudah melangkah, pasti punya hak untuk memperoleh berkat berlimpahan. Yang ayat 2 sudah kita lakukan belum? Namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh dan merenungkan siang dan malam. Sudahkah itu kita renungkan? Ini tidak sekedar ayat-ayat emas, ini harus kita praktekkan kalau mau yang ketiga dengan Nabi. Siang malam merenungkan Torah Yahweh. Sulit saudara, tapi bisa kalau saudara ada kemauan. Orang yang cinta Bapa itu mesti lebih mengutamakan Bapa daripada orang-orang fasik. Sekitar kita itu kan banyak orang fasik. Nah, banyak pencemooh. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, jadilah terang dunia, bersinarlah sebagai terang dunia. Jadi kalau saya memanggil nama Yahweh,
1000 orang di sekitar saya memanggil nama ilah lain, apakah saya di depan mereka akan menikah nama Bapa? Tidak, saudara. Kita 1 lawan 1000, tetap kita memanggil nama Yahweh di depan 1000 orang itu, maka nama Bapa dimuliakan dan kuasanya bekerja dalam kita dan bersinar. Jadi maksud Tuhan itu gini, kita jadi terang dunia menerangi itu supaya apa? Kita yang minoritas menerangi yang mayoritas. Kita yang di jalan sempit memberi terang pada yang berjalan di jalan lebar. Itu maksud Tuhan, dan itu harus kita buktikan dalam hidup ini, saudara. Hasilnya pasti luar biasa, ya. Hasilnya yang ketiga itu tadi, saudara. Ada bukti-bukti yang kesukaannya Torah Yahweh, saudara. Torah itu artinya pengajaran. Torah Yahweh itu pengajaran Yahweh. Tetapi para teolog gereja-gereja sudah terbiasa ketika mendengar kata Torah itu sudah menjurus ke 5 kitab Mose, 5 kitab Musa, saudara. Ketika mendengar kata Torah itu sudah pikirannya negatif. Tapi Torah Yahweh itu ajaran Yahweh, saudara. Itu luar biasa. Tidak ada ajaran yang sempurna seperti itu, saudara. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan, saudara renungkan, itu di situ banyak aturan yang menyangkut di persidangan. Jangan menjadi saksi dusta. Kalau kamu di persidangan jangan membela. Para hakim, kalau kamu di persidangan jangan membela yang kaya, tapi yang miskin itu tekan. Itu kan ada. Ya. Kalau kamu merugikan orang lain, ganti rugi. Kalau kamu mencerahkan sapi milik orang lain, ganti rugi. Ini bagus kan? Itu semua ajarannya. Di dalam kitab Torah 5 kitab itu diajarkan apa, saudara? Jangan menerima suap, jangan korupsi, itu ada semua. Jangan bikin tato, ya, jangan menyembah ilah lain, jangan menyembah dewa-dewa, jangan menyembah patung. Itu semua diajarkan, saudara. Kemudian kalau pedagang, kalau nimbang itu jangan neraca yang nggak seimbang, ya. Tapi yang seimbang itu berarti kan perdagangan yang jujur. Tapi sulit cari pedagang yang jujur, ya. Tapi kita diminta jujur, gitu ya. Itu adalah semua di dalam kitab Torah. Jadi semua indah, semua aturan dari Bapa itu sempurna. Dan kalau peraturan dari Bapa di dalam kitab Taurat ini diterapkan dalam semua aturan pemerintahan seluruh dunia, saudara bisa terapkan. Lihat semua sumbernya, tidak lain adalah dari kitab Taurat. Semua aturan kebaikan di dalam pemerintahan, di dalam kehidupan itu sumbernya dari sini. Jangan makan babi, sumbernya siapa? Kitab Torah, saudara-saudara. Kitab Torah itu jauh sebelum ada aturan agama lain yang menetapkan jangan makan babi. Sebelum ada muncul agama yang menetapkan jangan makan babi, kitab Torah Bapa Yahweh sudah marah umatnya, jangan makan daging babi, jangan makan anjing yang dipukuli, ya, disembelih, jangan makan bangkai, jangan makan darah. Semua ada di dalam kitab ini. Jangan minum mabuk, ada di dalam kitab Torah itu. Ada orang yang membanggakan kalau agama saya itu nggak boleh makan babi gini-gini. Saya bilang itu ketinggalan. Tuhan saya jauh sebelum kami, nah, 1000 tahun sebelum kamu sudah muncul aturan jangan makan daging babi. Nah, Bapak Yahweh mengatakan jangan makan daging babi. Kalau alasan orang-orang
namanya pembangkang itu bilang orang-orang Kristen yang bangkang kan sudah ditebus Tuhan Yesus Masias, bebas makan aja itu Torahmu bukan Torah Yahweh. Tapi kalau Torah Yahweh jangan makan babi. Sampai kapan? Sampai selamanya. Jadi inilah yang indah saudara. Jadi perlu digarisbawahi di sini ayat 2. Namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh. Torah Yahweh, ajaran Yahweh, bukan kitab Taurat. Ngeri ya? Torah Yahweh, bukan kitab Taurat, tapi Torah Yahweh, ajaran Yahweh. Ajaran Yahweh itu terdiri dari kitab Taurat, ya, Taurat, kemudian kitab Nabiim atau Nabiim, nabi-nabi ya. Kemudian kitab Ketuvim, tulisan-tulisan. Itu semua ajaran. Itu namanya Torah Yahweh. Juga yang diajarkan Tuhan Yesus Sang Mesias itu namanya Torah Yahweh. Karena sumbernya dari ajaran Bapak Yahweh. Ya itu perlu dimengerti. Tulisan-tulisan para rasul, kesaksian itu adalah Torah Yahweh. Ajaran Yahweh yang dijabarkan oleh nabi-nabi atau rasul-rasulnya, saudara. Tapi kalau bicara kitab Torah itu hanya 5 kitab Muslim. Ya, ini perlu dimengerti. Jadi kalau kita bersama Roh Kudus membaca kitab suci itu akan jelas, saudara. Torah Yahweh dengan kitab Torah beda. Kitab Torah hanya bagian dari Torah Yahweh. Ya. Haleluya. Hasilnya kalau belajar terus Torah Yahweh, merenungkan siang malam, beroleh keselamatan. Contohnya si Timotius ya, saudara kita Timotius. Ya, Timotius, tahu ya di Timotius 2 Timotius 3 ayat 15-17 itu hasilnya merenungkan siang malam kita Torah atau mempelajari Torah Yahweh, saudara. Ya, saya bacakan 2 Timotius 3 ayat 15-17. Dan karena sejak bayi di sini anak-anak ya, engkau sudah mengetahui kitab-kitab kudus yang memampukan engkau untuk berhikmat pada keselamatan melalui iman dalam Muhammad Yesus. Ayat 16, sebab kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran. Ayat 17, sehingga manusia Elohim yang diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik dapat menjadi sempurna. Jadi Rasul Saul atau Paulus ini menekankan, kamu Timotius, kamu bisa kenal Yesus Masias dari siapa? Dari belajar kitab-kitab kudus. Kamu dapat hikmah dari mana, Timotius? Dari kitab-kitab kudus. Kitab-kitab kudus. Saat Paulus ini bicara kepada Timotius, kitab apa yang sudah? Kitab Tanakh, saudara-saudara. Taurat, Nabiim, dan Ketuvim. Jadi orang yang anti Torah, anti kitab Torah, itu adalah berjalan menurut jalannya sendiri. Jadi seperti ini, saudara, Timotius bisa kenal Yesus Masias karena merenungkan terus di dalam kitab Tanakh, kitab Taurat, kitab nabi-nabi, tulisan-tulisan ya, itu fit. Dan di situ dijelaskan janji-janji tentang kedatangan Sang Mesias. Dan Yesus datang diteguhkan oleh Bapa. Ketika dia baptis air, keluar dari baptis air, Bapa Yahweh meneguhkan ini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3:17 ya kalau nggak salah. Itu seperti itu. Mengapa Bapa mengatakan di depan umum kepada Yesus ini yang baptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadalah aku berkenan. Mengapa? Itu Bapa Yahweh mengumumkan kepada dunia
bahwa Yesua inilah Mesias yang datang dari Samaria. Yesua inilah Mesias yang diutus dari Bapa. Jadi banyak Mesias, tapi hanya Mesias yang datang dari Bapa Yahweh, Mesias yang datang dari Samaria itu yang bisa menyelamatkan. Oleh sebab itu, Yesua itu adalah Mesias atau Hamasiah. Ketika Andreas itu ketemu Yesua dipanggil, dia langsung cerita pada teman-temannya gini, saya sudah menemukan Hamasiah. Ketika itu ya, dia dipanggil, ayo ikut aku jadi muridnya ya. Dia terus habis itu cerita kepada teman-temannya, termasuk pada Petrus, Simon, dia katakan, saya sudah menemukan Mesias, saya sudah menemukan Hamasiah. Siapakah yang dimaksud? Yesua. Jadi Yesua itu nama pribadi dari bahasa Ibrani. Karena orang tuanya orang Ibrani, itu namanya Yesua. Dan dia diteguhkan Bapa Yahweh, Yesua ini sebagai Hamasiah. Nanti di akhir zaman juga muncul Masiah palsu, seperti yang akan muncul di bait suci ketiga nanti, saudara-saudara. Itu sudah disiapkan Mesias sudah disiapkan, saudara. Sekarang ini itu lembu-lembu merah sudah disiapkan, sudah ada diternakan. Kemudian sudah ada seperti sekolah tinggi teologi ya, yang khusus menyiapkan imam-imam nanti yang melayani di bait suci ketiga. Kemudian apalagi, saudara, yaitu tentang tempatnya, alat-alat itu sudah disiapkan sekarang, sudah ada, bahkan sudah dipraktekkan. Itu rencananya. Kemudian Mesiasnya sudah disiapkan juga, saudara, anak tukang batu. Mesiasnya ini sudah disiapkan, diajari Mesias itu yang bagaimana. Oleh karena itu saya kaget ketika membaca bahwa seorang rabi Yahudi itu sudah berbicara dengan seorang Mesias yang akan datang nanti. Saya baca selanjutnya, ternyata Mesias yang disiapkan mereka. Dan itulah, saudara, bahkan saya pernah melihat, saudara, membaca sendiri di satu daerah di negara tertentu itu, di bukit itu ada dipasang teropong besar diarahkan ke angkasa langit, saudara. Itu sangat detail sekali, saudara. Kemudian ada wartawan bisa menyusup masuk tanya jawab dengan orang yang di dalam tempat itu, di tempat tinggi itu. Dia tanya, mengapa ada teropong seperti ini diam-diam? Dia katakan, nanti saatnya akan diumumkan kepada dunia. Kalau sudah ketemu, apa yang ketemu? Dia katakan apa, saudara? Teropong itu terus-menerus mengawasi kejadian di angkasa, di luar angkasa. Apa yang dilihat? Kalau nanti Mesias sudah datang, itu akan diberitahukan. Jadi mereka itu tidak percaya Yesua Masiah itu sebagai Mesias. Jadi mereka, agama ini menantikan Mesias yang akan datang. Bukan Yesua Masiah kan, tapi Mesias yang akan datang itu nanti betul-betul datang, saudara, membuat keajaiban Mesias ini, tapi bukan Yesua Masiah. Oleh karena itu tanda-tanda kehadiran Sang Mesias Hamasiah, yaitu Yesua Hamasiah, harus saudara baca betul di dalam penjelasan yang bersangkutan, yaitu Yesua Hamasiah. Jadi nanti banyak yang khotbah tentang rapture, ya, tentang Yesua akan datang, tapi tidak cocok dengan ajaran Yesua sendiri, tolak itu ya. Jadi seperti ini, saudara. Jadi semua sudah ada, tapi Mesias palsu itu. Tapi kalau belajar Torah Yahweh itu akan mengerti, saudara, perbedaannya satu dengan yang lain. Jadi sini bisa jelas ya, orang yang membaca merenungkan kitab-kitab kudus
Seperti 2 Timotius ayat 15 tadi, kitab kudus itu adalah yang sudah tercetak ya. Kitab Brinkadasa Perjanjian Baru belum tercetak ketika Paulus itu khotbah di mana-mana. Yang sudah adalah kitab Taurat. Kitab Taurat, kitab Nafi'in, dan kitab Ketuvim. Ya, jadi itulah perbedaannya. Jadi kita sekarang mengerti kan, orang-orang yang merenungkan Taurat siang dan malam itu hidupnya luar biasa diberkati. Dan diubahkan hidupnya hari demi hari. Nah, saya beritahukan kepada saudara semua, ada satu hal yang setan itu ternyata ingin semua orang menyembah setan. Nah, setan ini mengambil rupa bentuk. Setan kan roh ya, setan itu roh, nggak bisa kelihatan. Untuk kelihatan dia akan mengejawantah atau mengambil rupa pada orang-orang tertentu, menguasai. Kemudian menyatakan sembahlah aku. Jadi tujuannya itu seperti itu, saudara. Jadi setan ini menggerakkan banyak tokoh-tokoh dan menyiapkan tokoh-tokoh untuk nanti menyembah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Banyak orang nanti akan seperti itu, menyembah yang bukan sebenarnya yang harus disembah. Dan itu ketahuan, saudara-saudara, ketika Yesua dulu dicobai oleh setan. Yesua membuka satu tabir yang selama itu belum tersingkap. Apa itu? Siapa sebenarnya yang harus disembah? Coba baca Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Ya. Kemudian Yesua berkata kepadanya, "Enyahlah hai setan, sebab telah tertulis engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan kepadanya lah engkau harus beribadah." Siapa yang berkata? Yesua. Tapi dalam Alkitab terbitan LAI itu berkata gini, saudara-saudara, maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Berarti ini apa? Kalau Matius 4 ayat 10 menurut kitab Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, semua orang harus menyembah namanya Tuhan. Tuhan itu dianggap sang pencipta, saudara. Nah, kemudian untuk membuktikan ini bahwa namanya itu harusnya bukan Tuhan tapi Yahweh, itu adalah Yesua tadi kan ada tertulis. Berarti Yesua mengambil dari kitab tertentu. Kitab yang sudah beredar saat itu kitab apa? Kitab tadi Taurat, Nafi'in, dan Ketuvim. Nah, Yesua mengambil dari kitab Taurat di dalam kitab Ulangan 6 ayat 13. Jadi Matius 4 ayat 10 tadi itu ada di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 13, saudara. Engkau harus takut kepada Yahweh Elohimmu. Nah, Yahweh Elohimmu di dalam teks tadi di terbitan LAI Alkitab itu Yahweh diganti Tuhan, Elohim diganti Allah. Karena itu diterjemahkan Tuhan Allahmu. Nah, kita ketemu bahasa aslinya, saudara, di dalam kitab Tanakh atau Perjanjian Lama. LAI menyebut itu adalah ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi Ibrani Aram, saudara. Ibrani Aram tuh nggak ada kata Tuhan, betul nggak? Mose juga nggak bisa bahasa Indonesia kok Tuhan.
Mose, Abraham, Ishak, Yakub belum kenal bahasa Indonesia, jadi nggak kenal namanya Tuhan Allah. Loh, lah kenalnya siapa? Bahasa Ibrani, namanya Yahweh Elohim. Nama diri nggak bisa diubah, saudara. Kalau diubah beda, ya beda arti. Jadi nama itu tidak bisa diubah, ya, tidak bisa diubah. Yahweh ya tetap Yahweh, bahasa apapun ya Yahweh. Ya. Itu harus dimengerti betul. Jadi yang benar di sini adalah Yahweh. Jadi Tuhan Yesus ini mengambil dari kitab Ulangan 6 ayat 13. Berarti kan Yesus Masih ini betul-betul merenungkan Torah Yahweh siang dan malam. Kalau saudara nggak merenungkan Torah Yahweh siang dan malam, mau ambil ayat itu ada tertulis, lupa ya. Besok kena, kalau tahu tak beritahu. Kuno itu saudara. Jadi sebutkan saudara, siapakah Tuhan yang kau sembah? Ulangan 6 ayat 13 itu ditegaskan lagi oleh Yesus Masih di dalam Matius 4 ayat 10. Apa yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 3? Disampaikan kepada setan. Hai setan, kamu harus mengerti, hanya kepada Yahweh Elohimmu engkau harus beribadah. Engkau harus menyembah. Bukan kepada Allah, bukan kepada Tuhan, bukan kepada Delok, bukan kepada Theos, Kurios, Deus, Domini, bukan juga, bukan kepada Gusti Pangeran, bukan. Itu nama-nama sebutan semua, tapi kepada nama diri, yaitu Yahweh Elohimmu, Yahweh Tuhanmu, Yahweh Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Harus punya kepastian, saudara. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan Yesus menghadirkan satu seperti ini. Mengapa orang tersesat tidak mengenal nama Yahweh? Karena penerjemahnya mengubah nama Yahweh seenaknya. Seperti Ulangan 6 ayat 13 diubah dalam Matius 4 ayat 10 tadi, Yahweh diganti Tuhan, Elohim diganti Allah. Ya bingung. Akhirnya orang-orang Indonesia tersesat semua, saudara. Jadi itulah saudara, kita harus mengerti. Jadi intinya saudara, kita ini beribadah kepada siapa? Itu kunci pertama. Jadi tidak hanya tradisi. Kita ini mau nyembah siapa? Itu kuncinya. Saya senang menekankan ini terus, saudara. Karena ini harus menjadi bagian hidup kita. Karena kuncinya siapa yang kita sembah, siapa yang kita berbakti atau beribadah. Itu kuncinya. Jadi bukan acaranya, bukan tempatnya, itu bukan. Bukan nama organisasi, bukan. Tapi siapa yang kita sembah, itu kuncinya. Oleh sebab itu di dalam kitab Ulangan juga Bapa Yahweh pernah berkata kepada umat kudusnya, kalau kamu mau tahu kemana engkau harus beribadah, Bapa Yahweh menetapkan ke tempat di mana namaku ditinggikan, kamu masuk di situ, kamu datang situ beribadah. Jadi Bapa Yahweh sendiri menetapkan kuncinya. Dan ini pokok dalam kehidupan kita, saudara. Jadi orang yang bertumbuh dan orang yang dewasa dalam Tuhan adalah orang yang menyembah sesembahan yang benar. Ini kan luar biasa, saudara. Jadi seperti inilah bahkan Bapak sendiri juga menetapkan, saudara, di dalam kitab Ulangan 6 juga ayat 4 sampai 6 itu luar biasa, saudara. Ulangan 6 ayat 4. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita. Elohim kita itu Elohenu, ya. Elohenu itu Tuhan kita, ya. Jadi dengarlah hai Israel, itu
Shema Israel gitu ya. Jadi tadi nyanyi Shema Israel itu, dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita itu Yahweh Elohenu ya. Yahweh itu Esa, Yahweh itu Echad. Ingat-ingat ya, Yahweh itu Echad. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ayat 5, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini camkanlah di dalam hatimu. Jadi tekanannya apa sudah? Yahweh. Dan kasihlah Yahweh Elohimmu itu oleh gereja-gereja, oleh orang-orang umum saudara, sudah dipotong saudara. Jadi ketika Bapak Yahweh dulu di Gunung Sinai ketemu Mose, kemudian dengan api kilatan menyambar-nyambar berbicara kepada Mose, itu Bapak Yahweh sendiri menulis dalam satu batu yang pertama itu isinya kasihlah kepada Yahweh Elohimmu, perintah 1 sampai 4. Kemudian batu yang kedua itu adalah kasihlah sesamamu, perintah kelima sampai ke 10. Tapi dalam perkembangannya muncullah organisasi-organisasi orang percaya, dipotong yang satu batu yang pertama tadi dibuang saudara, tidak pernah dibahas karena dianggap usang itu. Tapi yang digembar-gemborkan adalah yang batu kedua. Bahkan saya lihat di TV hari apa ya, itu di slide itu tertulis saudara, pengakuan jemaat itu perintah 5 sampai 10. Bisa mikir lah, perintah 1 sampai 4 kok enggak. Padahal perintah 1 sampai 4 itu dikatakan Tuhan Yesus apa? Inilah perintah yang utama dan pertama, atau perintah yang terbesar. Karena kuncinya dalam hidup ini adalah jangan ada ilah lain di hadapanku. Ya Yesus, Yahweh katakan, jangan membuat patung dan menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Yahweh untuk kesia-sia. Kemudian yang keempat, ingat dan kuduslah hari Sabat. Nah, yang dikacaukan tuh, yang perintah keempat itu dikacaukan oleh orang-orang Farisi. Orang Farisi itu mengaku ahli kitab, kemudian imam-imam dari Yahweh, padahal tidak sudah. Itu oleh Tuhan Yesus, imam-imam Farisi itu disebutkan dalam Yohanes 8 itu dikatakan sebagai keturunan ular beludak. Ya, anak-anak setan. Itu memangkas nama Yahweh. Umat Yahudi tidak boleh menyebut nama Yahweh. Nah itu kan sudah bolonya setan, anak setan. Jadi itu contohnya saudara. Kemudian diubah-ubah terus saudara. Kemudian Sabat juga dibikin seolah-olah hari kudus menurut pikiran mereka. Padahal Sabat itu menurut kitab suci itu sederhana saudara. 6 hari engkau bekerja, pada hari yang ke-7 beristirahatlah. Itu namanya Sabat. Yang nelayan libur, yang pembantu rumah tangga libur, yang nyopir taksi libur, yang PNS libur, yang di perusahaan libur, itu namanya Sabat. Sudah, kalau saudara seperti itu sudah lakukan Sabat. Jadi seperti itu saudara. Tapi ditambah-tambahi, akhirnya menutup kemungkinan dunia menguduskan Sabat. Juga perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Elohim Yahweh itu kesia-siaan. Itu dibuat kudus. Kita kan orang berdosa, gak layak menyebut nama Yahweh. Itu pokoknya siapa saudara? Orang Farisi yang mengaku iman. Terus diambil keputusan seluruh negeri tidak boleh melafalkan huruf tetragramaton Yahweh. Tidak boleh memanggil nama Yahweh. Sampai sekarang sudah.
Karena itu di Israel sana ada kelompok mesianiknya. Mesianik itu sudah terima Yeshua Masias tapi tidak mau menyebut nama Yahweh. Masih ketakutan. Di kitab Talmud itu larangan itu masih ketakutan. Karena larangannya kan nanti terkutuk di bumi, di surga ya, kalau memanggil nama Yahweh. Kemudian ada kelompok mesianik yang sudah terima Yeshua Masias, yang sudah terima Roh Kudus dan karunia-karunia dan memanggil namanya. Jadi banyak saudara di Israel yang sukunya banyak. Ada juga yang menentang keselamatan dalam Yeshua. Banyak itu ya. Yang kebanyakan tapi tidak mau memanggil nama Yahweh. Dan mereka menciptakan nama sendiri untuk sang pencipta, yaitu Adonai. Itulah sebabnya saudara-saudara terjadi penyesatan seperti ini. Jadi sudah dipotong. Jadi dengan ini kita melihat saudara, begitu maknanya sangat dalam dan besar dan kekal nama Yahweh. Mengapa nama Yahweh diutak-utak terus? Mengapa nama Yahweh dibahas terus dan akhirnya dipotong? Karena itu kuncinya. Setan itu tujuannya satu, jangan sampai orang memanggil nama Yahweh. Jangan sampai orang beribadah kepada Yahweh, tujuan setan itu. Tapi beribadah kepada ilah-ilah lain yang adalah setan itu sendiri. Nah, jadi inilah kunci hidup saudara. Kunci hidup. Oleh sebab itu saudara yang sudah memanggil nama Yahweh, bertahanlah semakin dalam. Dan kuncinya saudara diberkati, renungkan Torah itu siang dan malam. Ya, renungkan Torah itu siang dan malam saudara. Jadi saudara akan mengerti bahwa kita ternyata diprogram menjadi pohon di tepi aliran sungai yang terus bertumbuh, tidak mengalami masa kering. Berarti dalam situasi apapun, bahkan nanti kalau kita masih hidup di bumi dalam masa kesusahan besar, kita dalam perlindungan Bapa Yahweh dan Roh Kudus semakin nyata di dalam kita. Semua kekurangan kita tidak, saudara. Semua kesulitan nggak bisa makan, kita berlimpah-limpah. Itu janji Bapa. Nanti kalau sudah waktunya, saudara, ini luar biasa. Karena itu dari sekarang renungkan Torah Yahweh siang dan malam, maka keberhasilan itu akan terjadi. Tinggalkan para pencemooh, tinggalkan orang-orang fasik, tinggalkan nasihatnya, ya. Dan saudara, kalau saudara percaya yang ayat 3 itu betul-betul sebagai pohon di tepi aliran sungai, jangan nyanyi yang melemahkan iman atau yang berbalik dari rancangan Elohim ini, saudara. Saya juga membalik kalimat dari nyanyian yang umum ini, saudara. Nyanyiannya gini, saudara. Ini nyanyian iman saya, saudara. Oh haleluya, bejo awake dhewe, nadyan sugih bondo ning Yesus berkati. Nah, itu tak nyanyikan terus, saudara. Aku nggak mau najan radio, aku najan sugih bondo, ya. Tak balik, saudara. Kalau pas mandi saya nyanyi, oh haleluya, bejo awake dhewe, najan sugih bondo ning Yahweh berkati. Nah gitu kan. Katanya orang kaya tidak diberkati, ya kita diberkati. Nyanyilah itu. Kalau percaya dalam Mazmur 1 ayat 3 tadi, kita dibuat berkelimpahan. Bahkan Yesus sendiri ketika datang apa? Kalau pencuri datang mencuri, merampok, membinasakan. Aku datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahannya. Berarti sampai ke fisik kan? Sampai ke fisik, bukan hanya roh jiwa kita yang diberkati, tapi juga usaha kita, pekerjaan kita, tubuh kita itu diberkati sudah. Kemudian kita sering disesatkan oleh pemahaman ayat yang tidak jelas, saudara. Nah, ketika itu kan Mose atau Musa itu kan nulis puisi, nyanyi-nyanyi. Kemudian salah satunya itu menulis ini, saudara. Kalau di saya
Orang itu umurnya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ya, itu nyanyian Musa. Tetapi batas usia untuk umat Yahweh dari Bapak Yahweh itu di dalam kitab Kejadian sudah. Usianya berapa yang ditetapkan Bapak Yahweh? 120 tahun. Jadi saudara tergantung. Kalau merenungkan Torah siang dan malam, saudara merenungkan yang 70 sampai 80 tahun atau merenungkan ketetapan Bapak Yahweh 120 tahun. Ya, imanmu menunjukkan dalam itu. Ada orang yang ini pendeta ya, sudah 73 tahun. Ketemu saya, wah, saya ini sudah waktunya dipanggil Tuhan. Loh, mengapa? Usia saya sudah lebih dari batas. Batas apa? Kan Tuhan menetapkan usia 70 tahun. Saya langsung, siapa bilang kamu pendeta bilang gitu? Aku bilang, tak batalkan kitabnya. Dia marah itu ambil kitabnya. Orangnya sudah tua sudah. 73 tahun sudah kayak tua sudah. Wah, jalannya aja begitu. Terus baca. Nah, baca judulnya, kalau baca jangan satu ayat dari depan namun dibaca. Itu siapa yang ngomong? Musa. Nah, ya Musa kan bukan Bapak Yahweh, kamu bilang itu Musa, bukan Bapak Yahweh. Kamu pun bisa ngarang puisi sendiri. Umurnya yang baik 80 tahun, kalau bisa 90 tahun. Tapi itu katamu loh, puisimu. Tapi kalau Bapak Yahweh enggak, 120 tahun. Tak tunjukkan Kejadian 6, dia baca. Kok selama ini jadi pendeta saya belum pernah ya merenungkan ini. Sudah pernah baca, sudah, tapi enggak pernah merenungkan. Karena itu enggak jadi iman saya. Setiap firman yang saudara baca, tidak saudara renungkan seperti Mazmur 1 ayat 2 tadi, tidak akan berarti, karena tidak akan saudara imani. Bahkan tidak ngerti, ternyata Bapak sendiri menetapkan usianya orang itu 120 tahun. Ya, sekarang tua tetap semangat Pak, ya, tetap semangat. Terus semangat, yang tua-tua terus semangat, imani 120 tahun, saudara tetap segar dan kuat. Bukan 120 tahun terus loyo tidur terus, bukan saudara. Janji Bapak itu selama sampai 120 tahun saudara tetap bisa jalan, gerak, bisa melayani, bisa mendoakan, bisa memuji Tuhan. Itu janjinya. Tinggal saudara mengimani atau tidak. Kuncinya iman dari firman yang saudara renungkan. Biarlah ini menjadi bagian dari saudara semua. Karena itu pesan saya satu, renungkan Torah Yahweh siang dan malam. Renungkan itu sampai saudara mengerti dan mengimani saudara. Kalau tidak diimani tidak bisa. Contohnya, kalau saudara suka tidur, dikit-dikit sukanya tidur. Nah, di kitab Amsal dikatakan, orang yang suka tidur sebentar lagi tidur itu akan miskin, malas saudara. Jadi jalan-jalan, kalau sudah tua banyak jalan, banyak gerak. Kalau sudah tua, ya habis makan jangan tidur, jangan duduk, jalan-jalan sekitar 10 menit. Itu bikin energi, ya. Jadi itu contohnya saudara. Ya, kemudian usahakan tiap hari jalan. Untuk apa kok jalan-jalan? Untuk antisipasi kaki ini supaya tetap kuat, tetap berdiri saudara. Dan juga jantungnya tetap sehat. Kalau jantungnya nggak sehat, nanti baca firman Tuhan mengkis-mengkis ya, mengkis tahu ya. Berdiri gini juga sulit karena kakinya sudah nggak kuat. Ya, karena itu dilatih ya jalan. Jangan hanya tidur, duduk, tapi jalan, selalu jalan, tiap hari jalan. Kalau yang punya kebun-kebun ini, yang motomi kebun, bersihin, nyapu, nyirami, itu sudah jalan. Ya, itu semua harus dilakukan. Kalau kita merasa sudah tua seperti itu, tapi Tuhan menyediakan 120 tahun bagi saudara.
Haleluya. Biarlah firman ini menjadi bagian kita. Tetap renungkan Torah siang dan malam. Tetap beribadah kepada Yahweh Elohim dimanapun berada, sampai kapanpun. Cintai Bapa Yahweh, disiplinlah untuk beribadah kepada Dia. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih penyayang, turunkan rahmat-Mu, Roh Kudus, Engkau menerangi, menuntun kami untuk taat dan taat dan taat kepada firman-Mu yang hidup, dan merenungkan Torah-Mu siang dan malam, mempercayai semua janji-Mu, dan tidak sembarangan mengikuti leluhur-leluhur, senior-senior rohani yang ternyata menyesatkan. Tetapi firman-Mu yang menjadi pemandu kami, firman-Mu penopang dan pandangan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami melepas berkat untuk usaha-Mu, pekerjaan-Mu, tubuh-Mu diberkati. Kau sehat, Kau berhasil dan beruntung. Kau membawa penuaian dan tuaian selalu ada dan datang kepadamu. Berkat selalu mengalir padamu, baik rohmu, jiwamu, tubuhmu, usahamu, pekerjaanmu, dan apa saja yang telah ini pelayanan yang dibuat Bapa berhasil dan beruntung. Demi nama Yesus Hamasiah. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya.